Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, tolak mentah-mentah Sandiaga Uno jadi cawapres Anies Baswedan. Ya, Demokrat sebut tidak semua partai bisa dibeli. Betul juga begitu kan? Mentang-mentang punya uang triliunan akan mudah dibeli sana sini begitu kan? Saya kira untuk menjadi wakil presiden ya punya rekam jejak yang baik setidaknya membangun bangsa kita, bukan hanya sana sini, lompat sana sini, tawaran sana sini begitu kan ya. Deal-dealan ya, di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Ini akan hancur negara kita kalau ya partai-partai ini bisa dibeli seperti ini begitu. Apalagi sangat disayangkan Pak Sandi aja ya sudah tidak ada pendukungnya begitu. Sudah beralih kepada Pak Prabowo, sudah beralih kepada Anies Baswedan. Tentu kalau sudah beralih kepada Anies Baswedan, ngapain kita masih mengusung Pak Sandi untuk menjadi capres Anies Baswedan begitu. Ini kan sangat aneh begitu ya. Tetapi kalkulasi politik masih dinamis begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, agak pedas juga ya. Tolak mentah-mentah Sandiaga Uno jadi cawapres Anies Baswedan. Demokrat sebut tidak semua partai bisa dibeli. Betul juga begitu ini. Bukannya terserah Anies ini, AHY lah cawapresnya ya, menjalankan proses ya dari awal masa di ujung main ya, peti aja. Semua juga mau gendong Pak Anies Baswedan ya. Bagaimana tim kecil ya mengodok habis-habisan begitu perubahan itu begitu ya. Akhirnya untuk sepakat mendeklarasikan Anies Baswedan ya. Pedagang kelontong merangkap petualang politik sekaligus pecundang dilarang bergabung. Ogah ya, mending golput ini. Cakap, setuju banget. Lagi juga kenapa sih Sandi lagi sih yang sudah masuk di kabinet rezim? Reformasi lah, cerdas dikit dong. Cocok ya, kutu loncat ya, jangan mau diterima. Kayak si Poltak di dia nanti ya. Nih. Kalau ambil dari partai-partai ya, ambil dari partai pendukung atau sekalian ambil yang bukan dari partai. Betul ya, Hovifah juga masuk di situ begitu ya. Ya AHY juga menjadi tren ya di Anies Baswedan begitu. Bahkan yang sudah mengecewakan pemilihannya saja pasangan yang kemarin supaya kompak ya, tunduk amanah ya, untuk tidak amanah. Ya, menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan, saya kira tidak akan memilih Pak Sandi begitu. Tahu sendiri begitu rekam jejaknya Pak Sandi begitu ya. Memang dia baik, orangnya sangat baik. Tapi kalau ingin ngebut menjadi calon presiden, ini bukan soal siapa berada atau ingin mencalon presiden, tapi ini soal bagaimana kemenangan itu berada di tangan Anies Baswedan begitu. Ya, inilah politik kita masih dinamis sebenarnya ya. Siapa yang disodorkan begitu ya. Kalau PKS konsisten ya tentu saja begitu ya. Tak ada panggung untuk pengkhianat ya. Enak saja kemarin ya, bengkok sih ini. Mantap ya, Demokrat harus tegas ya. Bagus ya. Yang sekarang Partai Demokrat akan dicegal sana sini begitu ya. Cukup sekali kapok ini, waspada penyusunan oligarki. Ya, ini ada pro dan kontra di sini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ini dari mana dulu ini? Ini ya dari ini. Setuju ya, karena Sandiaga Uno salah satu tidak akan bisa dipercaya. Ini ada pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya. Tolak mentah-mentah ya, Sandiaga Uno jadi cawapres Anies Baswedan. Demokrat tidak semua partai bisa dibeli. Betul juga begitu ya. Ketua Bapilo DPP Partai Demokrat ya, Andi Arief mengatakan PD Partai Demokrat menolak jika Sandiaga Uno menjadi calon presiden ya, Anies Baswedan ya. Andi Arief menilai Sandiaga Uno bukanlah sosok perubahan. Betul sekali begitu ya. Tidak akan pernah mau, bisa jadi bubar begitu ya. Walaupun ya menjadi wapres menjadi hak setiap orang, tapi komitmen perubahan dari tiga partai PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sudah terikat pada semacam perjanjian yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai. Mengikuti kontestasi capres dan cawapres ini yang diperbaiki bukan ya keadaan bukan seperti Indonesia Idol yang penting muncul. Setiap ada ini muncul, dan Demokrat punya catatan dan mesti akan menolak kalau Pak Sandiaga Uno, kata Arief dalam kepada wartawan. Ya artinya mungkin ya PKS menyodorkan Pak Sandi, saya kira tidak akan diterima. Bisa saja bubar di situ begitu ya.
Jadi artinya selama ini ya tidak ada gunanya Adam terkecil yang mengodok dari sejak awal begitu. Kalau ujung-ujungnya ya memilih Pak Sandi di situ begitu. Kenapa? Karena dulu juga berpura-pura pindah ke PAN ya, berpasangan juga dengan Pak Prabowo. Sekarang dengan strategi yang sama pindah ke Partai P3. Jadi apa ya, gaya pemodal berpolitik kita menolak. Pasti outputnya tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Jelasnya, menurut Andi Arief, Partai Demokrat belum mendengarkan komitmen perubahan dari Sandiaga Uno. Andi Arief menyarankan agar Sandiaga fokus menuntaskan kerjanya di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karena Demokrat punya catatan dan komitmen perubahan dari Pak Sandi kan belum kita dengar ya, bahkan bagian dari kekuasaan. Menikmati itu berkampanye untuk kekuasaan juga. Jadi menurut saya pola pikir bahwa semua mentang-mentang ya, termasuk pemodal yang berpolitik, tidak semua partai bisa dibeli, tidak semua partai bisa diakali. Kami tegas menolak ya kalau Pak Sandi, jelasnya. Bahkan lebih lanjut Arief menyinggung ya, lantas menyinggung soal politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI 2017. Menurutnya Sandiaga Uno memiliki kontribusi terhadap politik identitas. Ya lebih ideologis sebetulnya ya, politik identitas kan sejak Pak Sandi muncul di Jakarta ya. Jadi kita tidak ingin Anies masuk kembali dalam politik identitas. Awal Pilkada DKI kan masuk Sandi punya sumbangsi cukup besar terhadap politik identitas. Di mana dunia ini ya borjuasi memang bisa memainkan politik identitas. Karena itu kita menolak dengan Anies ya harus menjadi pimpinan negara ini. Bahkan Sandiaga bicara peluang duet Anies ya dengan berbicara dengan duet peluang Anies. Sandiaga diketahui menghadiri undangan acara PKS Yayasan Karawang Bekasi Mandani ya Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ya. Bahkan dalam kesempatan itu Sandiaga menjawab peluang dirinya berduet lagi dengan Anies Baswedan. Kedatangan Sandiaga Uno disambut puluhan kader dan pengurus DPW PKS Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan ya sembari menyanyikan lagu PKS. Lagu yang mirip dengan Mars Anies Sandi ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dinyanyikan. Bahkan ya ada teriakan Anies Sandi di acara tersebut yang disambut Sandiaga dengan senyum. Sandiaga mengungkapkan alasannya menghadiri kegiatan PKS tersebut ya. Terkait isu dirinya akan kembali pasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres di 2024, Sandiaga tersenyum. Ia mengaku menyerahkan seluruhnya kepada petugas pimpinan partai politik. Bahkan Sandiaga mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama. Menurutnya semua langkah politik harus dengan restu pimpinan partai ya, yakni Prabowo Subianto selaku Ketum Partai Gerindra, pimpinan pemerintah yakni Presiden Joko Widodo. Bahkan ya, jadi kita fokus secara teduh dan sejuk memberikan kontestasi yang merajut kerukunan masyarakat kita, kata Pak Sandi. Jadi artinya selama ini ya, kenapa orang berspekulasi loncat sana loncat sini begitu? Ya karena Pak Sandi hari ini tidak konsisten begitu. Ya untuk menjadi presiden berangkat dari Partai Demokrat saya kira jauh ya, harus terkubur ya keinginan-keinginan seperti itu begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat Pak Sandi memang uangnya banyak begitu kan, finansialnya banyak, tapi tidak semua partai ya itu mau begitu karena semuanya menginginkan menjadi menjadi kemenangan mutlak begitu. Jadi ya pada hakikatnya tahu sendirilah siapa Pak Sandi begitu kan, yang katanya ya ingin masuk ke P3 begitu. Katanya seperti itu begitu, wallahualam. Tapi perlu diingat semakin masuk ke P3 dia tidak akan menemukan titik temu di situ begitu. Apa yang diharapkan oleh P3 hari ini begitu? Ya kecuali dia masuk ke Partai PAN, Golkar, ke PDI, ya terus kemudian ke PKB. Saya rasa semakin banyak di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.